Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, sebelum hati kita menyelami makna puasa dan perjalanan batin di bulan Ramadan, mari kita awali dengan menghadiahkan sholawat terbaik kepada junjungan kita, Nabi Muhammad. Silakan tuliskan di kolom komentar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bukan sekadar tulisan, tetapi niatkan sebagai cinta. Karena setiap sholawat adalah cahaya. Dan setiap cahaya membuka pintu pemahaman. Dan jika kajian ini terasa menenangkan, jika kata-kata ini terasa mengetuk sesuatu di dalam dada, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang sedang mencari ketenangan jiwa. Semoga setiap dukungan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, bahkan ketika kita telah kembali kepada Allah. Kini, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan hati yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang hingga detik ini masih mengizinkan nafas keluar dan masuk ke dalam dada kita. Nafas yang sering kita anggap biasa, padahal tanpanya hidup berhenti seketika. Segala puji bagi Allah yang masih memberi waktu, memberi kesehatan, memberi iman, dan yang paling mahal, memberi kesempatan untuk kembali. Karena sejatinya hidup ini adalah perjalanan pulang, dan Ramadan adalah salah satu pintu pulang yang dibuka setiap tahun. Ramadan bukan sekadar bulan yang namanya tertulis di kalender. Ia bukan hanya penanda perubahan jadwal makan dan tidur. Ramadan adalah ruang sunyi, ruang jeda, ruang yang Allah bentangkan agar manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu menengok ke dalam dirinya sendiri. Banyak orang menunggu azan maghrib dengan penuh harap, tetapi sedikit yang menunggu perubahan batin dengan kesungguhan. Banyak yang menahan lapar dan dahaga, tetapi sedikit yang menahan ego, amarah, dan rasa paling benar. Disinilah perbedaan antara puasa lahir dan puasa batin. Puasa lahir adalah menahan makan, minum, dan syahwat. Puasa batin adalah menahan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan hati dari Allah. Puasa lahir mengosongkan perut. Puasa batin mengosongkan kesombongan. Dalam pandangan tasawuf, puasa bukan sekadar kewajiban syariat, tetapi proses kembali ke fitrah. Kembali dari kesibukan menuju kesadaran. Kembali dari kebisingan menuju keheningan. Kembali dari merasa memiliki menuju menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah titipan. Puasa adalah latihan melepaskan lapisan demi lapisan diri palsu yang selama ini menempel tanpa disadari. Lapisan ambisi, lapisan gengsi, lapisan ego yang ingin selalu diakui. Namun, tidak semua orang yang berpuasa benar-benar kembali. Banyak yang menjalani Ramadan sebagai rutinitas tahunan. Sahur menjadi kebiasaan. Tarawih menjadi agenda. Tadarus menjadi target khatam. Semua itu baik. Semua itu mulia. Tetapi tasawuf mengajarkan satu hal yang sangat dalam. Ibadah tanpa kesadaran batin bisa berubah menjadi gerakan kosong. Tubuh berpuasa, tetapi hati masih dipenuhi keluhan. Lisan berzikir, tetapi pikiran sibuk menghakimi. Kaki melangkah ke masjid, tetapi dada masih menyimpan dendam. Dalam kondisi seperti ini, Ramadan berlalu tanpa menyentuh inti diri. Para sufi sering mengingatkan bahwa ibadah sejati bukanlah sekadar apa yang tampak di luar, melainkan apa yang terjadi di dalam. Puasa bukan hanya menahan apa yang masuk ke mulut, tetapi menahan apa yang keluar dari hati. Ramadan adalah madrasah sunyi. Ia mengajarkan bahwa manusia bukan hanya tubuh yang butuh makan, tetapi jiwa yang butuh cahaya. Ketika lapar datang, Allah sedang menunjukkan betapa lemahnya manusia. Ketika dahaga terasa, Allah sedang meruntuhkan ilusi ketergantungan pada dunia. Dalam keadaan lemah itulah,
Pintu kesadaran mulai terbuka. Namun, ada bahaya yang sering tidak disadari. Ada penyakit batin yang diam-diam merusak ruh puasa. Bukan sesuatu yang terlihat secara fisik, tetapi sesuatu yang bersemayam di dalam dada. Inilah yang dalam tasawuf disebut sebagai penghalang halus perjalanan rohani. Karena yang membatalkan pahala puasa bukan hanya makan dan minum, tetapi juga kesombongan, iri, dendam, dan prasangka. Ramadan seharusnya menjadi momentum kembali ke setelan nol. Seperti bayi yang baru lahir, jiwa diajak kembali pada kesucian. Tetapi bagaimana mungkin kembali suci jika hati masih sibuk merasa paling benar? Disinilah pentingnya memahami apa saja yang tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan. Bukan hanya secara hukum lahir, tetapi secara batin. Karena tujuan puasa bukan sekadar sah, melainkan hidup. Hidup secara rohani. Hidup dalam kesadaran. Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu ujian paling halus di bulan Ramadan bukanlah rasa lapar, bukan pula rasa haus, melainkan rasa merasa sudah beribadah, padahal hati belum benar-benar hadir. Inilah perbedaan besar antara ibadah lahir dan kesadaran batin. Ibadah lahir terlihat oleh mata. Ia tercatat oleh manusia. Ia bisa dihitung oleh jadwal dan rutinitas. Namun kesadaran batin hanya diketahui oleh hati dan disaksikan oleh Allah semata. Banyak orang berpuasa, tetapi yang berubah hanya jam makannya. Dari yang biasanya makan siang, menjadi menunggu azan maghrib. Dari yang biasa minum pagi, menjadi menahan dahaga hingga senja. Namun selain itu, semua berjalan seperti biasa. Amarah tetap mudah tersulut. Keluhan tetap keluar dari lisan. Prasangka tetap memenuhi pikiran. Inilah puasa yang hanya menyentuh tubuh, tetapi belum menyentuh jiwa. Dalam kondisi seperti ini, lisan bisa saja sibuk berzikir, namun hati diam-diam menghakimi. Menghakimi orang yang dianggap kurang taat. Menghakimi mereka yang terlihat lalai. Menghakimi tanpa sadar bahwa diri sendiri pun sedang diuji. Tasawuf memandang hal ini sebagai tanda bahwa ibadah belum turun ke dalam kesadaran. Karena ibadah sejati bukan sekadar gerakan, melainkan perjalanan. Bukan perjalanan kaki, tetapi perjalanan ke dalam diri. Para sufi sering mengingatkan bahwa puasa bukan hanya menahan apa yang masuk ke mulut, tetapi menahan apa yang keluar dari hati. Apa gunanya perut kosong jika hati penuh kebencian? Apa gunanya haus seharian jika lisan tetap melukai? Apa makna lapar jika ego justru semakin kenyang? Puasa yang sejati adalah puasa yang melembutkan, bukan mengeraskan, menenangkan, bukan menjengkelkan. Jika puasa membuat seseorang lebih mudah marah, lebih sensitif, lebih reaktif, maka yang terjadi bukanlah peningkatan kesadaran, melainkan kelelahan fisik tanpa arah rohani. Dalam tasawuf, lapar dan dahaga bukan tujuan akhir. Ia hanyalah alat, sarana untuk membuka kesadaran. Ketika lapar datang, Allah sedang mengingatkan betapa rapuhnya manusia. Ketika dahaga terasa, Allah sedang meruntuhkan ilusi bahwa manusia bisa hidup tanpanya. Dalam keadaan lemah itulah seharusnya hati menjadi lebih rendah, lebih lembut, dan lebih sadar. Namun jika dalam lapar, manusia justru merasa lebih tinggi, merasa lebih suci, merasa lebih benar, maka puasa kehilangan arah. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan bahwa ibadah yang tidak membawa manusia masuk ke dalam dirinya sendiri hanyalah kulit tanpa isi. Ramadan sejatinya adalah madrasah sunyi, sekolah tanpa suara, guru tanpa kata. Ia mengajar melalui lapar. Ia mendidik melalui dahaga. Ia menasihati melalui keheningan. Tetapi pelajaran ini
hanya bisa dipahami oleh hati yang mau diam. Jika Ramadan diisi hanya dengan kesibukan, hanya dengan rutinitas, tanpa refleksi, tanpa muhasabah, tanpa jeda untuk bertanya, apa yang sedang Allah ubah dalam diriku? Maka pelajaran itu berlalu begitu saja. Bahaya terbesar Ramadan bukanlah puasa yang batal secara hukum, tetapi puasa yang kosong dari kesadaran. Tubuh menahan, tetapi hati tetap liar. Perut kosong, tetapi pikiran penuh penilaian. Mulut diam dari makan, tetapi tidak diam dari menyakiti. Inilah ibadah yang tampak hidup di luar, namun mati di dalam. Karena itu, tasawuf sangat menekankan bahwa puasa adalah latihan menjaga seluruh diri. Bukan hanya perut, tetapi juga pikiran, emosi, niat, dan reaksi. Puasa mengajarkan jeda. Jeda sebelum berbicara. Jeda sebelum marah. Jeda sebelum menilai. Di jeda itulah kesadaran tumbuh. Dan disitulah akhlak diuji. Jika seseorang sanggup menahan makan, tetapi tidak sanggup menahan komentar pedas, maka latihan belum selesai. Jika sanggup menahan minum, tetapi tidak sanggup menahan prasangka, maka puasa belum menyentuh inti. Ramadan hadir bukan untuk menyiksa tubuh, tetapi untuk membangunkan jiwa. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum membahas satu persatu hal-hal yang merusak ruh puasa, kita perlu memahami satu kunci besar. Yang paling berbahaya dalam Ramadan bukanlah kekurangan ibadah, tetapi ibadah yang kehilangan kesadaran. Dari sinilah kita akan masuk ke 5 hal halus yang sering tidak disadari, namun diam-diam menggerogoti nilai puasa. Dan yang pertama, berkaitan langsung dengan tempat di mana semua kesadaran bermula. Hati manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan tasawuf, hati menempati posisi yang sangat sentral. Ia bukan sekadar bagian dari diri manusia, tetapi pusat kesadaran, tempat niat berdiam, dan ruang di mana cahaya ilahi berusaha masuk. Para sufi mengibaratkan hati seperti sebuah cermin. Jika cermin itu bersih, cahaya akan terpantul dengan jernih. Namun jika cermin dipenuhi debu, maka cahaya tetap ada, tetapi tidak pernah tampak. Debu itulah yang dalam tasawuf disebut penyakit batin. Ia tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, namun sangat terasa dampaknya dalam kehidupan rohani. Debu itu bernama iri. Debu itu bernama dendam. Debu itu bernama prasangka. Ketiganya tidak selalu hadir dalam bentuk besar dan kasar. Justru sering datang dalam bentuk yang sangat halus. Iri yang tersembunyi, bukan ketika terang-terangan membenci, tetapi ketika hati terasa tidak nyaman melihat orang lain mendapat kebaikan. Dendam yang samar, bukan dalam bentuk kemarahan terbuka, tetapi dalam ingatan lama, yang terus diulang dalam diam. Prasangka yang sunyi, bukan ucapan yang keras, tetapi penilaian cepat, tanpa mau memahami. Inilah kotoran hati, yang sering dibiarkan tetap tinggal. Bahkan di bulan Ramadan, seseorang bisa saja melakukan amal yang besar. Puasa penuh, salat malam panjang, bacaan Al-Quran rutin, sedekah tidak putus. Namun jika hati masih retak, maka amal itu seperti air yang dituangkan ke dalam bejana bocor. Terlihat banyak, namun tidak pernah benar-benar penuh. Tasawuf mengajarkan bahwa rusaknya amal seringkali bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena hati yang tidak dibersihkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati adalah raja, sementara anggota tubuh adalah prajurit. Jika raja rusak, maka seluruh prajurit akan ikut rusak. Jika hati kotor, maka amal lahir pun kehilangan arah. Inilah sebabnya mengapa dua orang bisa melakukan ibadah yang sama,
tetapi mendapatkan dampak rohani yang berbeda. Yang satu merasakan ketenangan, yang lain justru merasa semakin berat. Bukan karena ibadahnya berbeda, tetapi karena keadaan hatinya berbeda. Hati yang kotor tidak selalu tampak jahat. Ia sering bersembunyi di balik senyuman, di balik tutur kata lembut, bahkan di balik penampilan religius. Ia muncul ketika hati merasa senang melihat orang lain gagal. Ia hadir ketika kesalahan orang lain terlihat lebih besar daripada kekurangan diri sendiri. Ia tumbuh ketika pujian orang lain terasa mengganggu, seolah cahaya itu seharusnya milik kita. Dalam tafsir batin, Ramadan adalah bulan pencucian hati. Jika tubuh dibersihkan dengan air, maka hati dibersihkan dengan taubat, zikir, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Taubat dalam tasawuf bukan sekadar menyesal atas dosa lahir, tetapi keberanian untuk melihat ke dalam. Mengakui bahwa hati ini belum sepenuhnya bersih. Mengakui bahwa iri masih ada. Bahwa dendam belum sepenuhnya dilepas. Bahwa prasangka masih sering muncul. Zikir bukan hanya di lisan, tetapi di hati. Menghadirkan Allah. Di saat pikiran mulai menghakimi. Di saat emosi mulai memanas. Di saat ego ingin membela diri. Dan kejujuran batin adalah pintu terberat dalam perjalanan rohani. Karena lebih mudah mengaku salah kepada Allah daripada mengakui bahwa hati kita belum benar-benar ikhlas. Ramadan memberikan kesempatan besar untuk melepaskan beban batin yang selama ini dipanggul sendirian. Bukan demi orang lain, tetapi demi kebersihan jiwa sendiri. Memaafkan dalam tasawuf bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah keputusan rohani untuk tidak menyimpan racun di dalam hati. Hati yang bersih bukan hati yang tidak pernah terluka, tetapi hati yang tidak membiarkan luka berubah menjadi racun. Mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah dikhianati, tetapi Ramadan mengajarkan satu kedewasaan rohani. Melepas, agar hati bisa lapang kembali. Karena hati yang kotor membuat ibadah terasa berat. Sedangkan hati yang bersih membuat ibadah terasa ringan. Allah tidak melihat rupa, tidak melihat panjangnya rakaat, tidak melihat lantangnya suara zikir, tetapi melihat hati dan amal. Jika hati telah dibersihkan, maka amal akan bercahaya. Namun jika hati tetap dibiarkan kotor, maka amal kehilangan rohnya. Itulah sebabnya, hal pertama yang tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan adalah membiarkan hati tetap kotor. Dendam harus dilepaskan. Iri harus disadari dan diobati. Prasangka harus diganti dengan doa. Karena dari hati yang bersih, lahirlah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dan dari sinilah, perjalanan puasa batin mulai benar-benar terasa sebagai jalan pulang menuju fitrah. Saudaraku yang dirahmati Allah, puasa lahir menahan makan dan minum. Namun puasa batin menahan sesuatu yang jauh lebih halus, lebih licin, dan lebih sulit ditundukkan, yaitu aku. Di siang hari, perut mungkin kosong, tetapi tanpa disadari, ego justru sedang kenyang. Kenyang karena pujian. Kenyang karena merasa lebih tak. Kenyang karena merasa lebih baik dibanding orang lain. Inilah bahaya yang sering luput dari perhatian. Tubuh melemah, tetapi ego menguat. Dan ketika ego menguat, puasa kehilangan keheningannya. Dalam tasawuf, ego disebut sebagai hijab paling halus antara hamba dan Allah. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan kasar. Seringkali ia datang dengan wajah religius. Ia berbisik di dalam hati, "Aku sudah berpuasa penuh. Aku rajin tarawih. Aku lebih menjaga diri dibanding mereka." Bisikan-bisikan inilah yang dalam tasawuf dikenal sebagai ujub. Merasa kagum terhadap diri sendiri.
merasa puas terhadap amal pribadi. Lebih halus lagi dari ujub adalah ria. Keinginan agar amal dilihat, diakui, atau setidaknya dihargai. Ria tidak selalu tampil sebagai pamer terang-terangan. Kadang ia hadir sebagai rasa kecewa ketika kebaikan tidak dipuji, sebagai rasa sepi ketika ibadah tidak diketahui orang lain. Ketika ujub dan ria masuk, amal yang seharusnya menjadi jalan mendekat berubah menjadi tembok pemisah. Bukan karena amal itu salah, tetapi karena niatnya telah bergeser. Tasawuf mengajarkan bahwa amal tanpa kerendahan hati adalah beban, bukan kendaraan. Seseorang bisa beribadah dengan tekun, namun semakin jauh dari ketenangan. Karena yang dibesarkan bukan kesadaran, melainkan rasa aku. Menghakimi orang lain adalah salah satu makanan favorit ego. Ketika melihat orang tidak berpuasa, lalu hati merasa lebih tinggi. Disitulah ego sedang menikmati hidangannya. Padahal puasa bukan kompetisi kesalehan. Ia bukan ajang membandingkan diri. Puasa adalah perjalanan personal antara hamba dan Rabb-Nya. Merasa lebih dekat dengan Allah dibanding orang lain adalah ilusi spiritual yang sangat berbahaya. Karena kedekatan sejati tidak pernah disertai rasa bangga. Dalam perjalanan rohani, orang yang benar-benar dekat dengan Allah justru semakin merasa kecil. Semakin banyak amal, semakin besar rasa takut. Amal itu tidak diterima. Semakin sering bersujud, semakin sadar betapa banyak kekurangan yang belum diperbaiki. Jalaluddin Rumi sering menggambarkan ego sebagai bayangan yang selalu mengikuti manusia. Selama manusia sibuk mempertahankan bayangan itu, ia sulit melihat cahaya yang sesungguhnya. Puasa seharusnya melemahkan bayangan tersebut. Namun tanpa kesadaran, ego justru menemukan cara baru untuk hidup. Melalui ibadah, merasa paling suci adalah tanda bahwa jiwa belum benar-benar mengenal dirinya. Karena siapa yang mengenal dirinya akan mengenal kelemahannya. Dan siapa yang mengenal kelemahannya akan tunduk kepada Allah dengan lebih jujur. Puasa adalah latihan meruntuhkan aku. Setiap rasa lapar seharusnya mengingatkan bahwa manusia lemah. Setiap rasa haus seharusnya mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan tanpa izin Allah. Jika puasa justru membuat seseorang merasa lebih hebat, lebih suci, lebih tinggi, maka arah perjalanan perlu diluruskan kembali. Karena lapar akan hilang saat maghrib tiba. Haus akan reda saat air menyentuh bibir. Namun ego yang dibiarkan tumbuh bisa menetap lama di dalam hati. Dalam tasawuf, ego religius dianggap lebih berbahaya daripada lapar dan haus. Karena lapar hanya melemahkan tubuh. Sedangkan ego yang dibungkus ibadah bisa merusak perjalanan rohani bertahun-tahun. Puasa batin bukan tentang seberapa kuat menahan makan, tetapi seberapa dalam mampu menahan diri dari merasa lebih baik. Ketika ego mulai diam, ketika aku mulai luruh, disitulah jiwa mulai mendengar bisikan ketenangan yang selama ini tertutup oleh suara diri sendiri. Dan dari kerendahan itulah ibadah kembali menjadi cahaya, bukan beban. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira bahwa lapar otomatis melahirkan kesucian. Padahal, lapar tidak selalu melahirkan sadar. Ada orang yang seharian menahan makan dan minum, tetapi jiwanya tetap gaduh, lisannya tetap melukai, pikirannya tetap dipenuhi prasangka, dan hatinya tetap panas oleh amarah. Inilah yang dalam tasawuf disebut puasa yang hanya terjadi di tubuh, bukan di ruh. Puasa tanpa kesadaran ibarat tubuh tanpa ruh. Ia berdiri, tetapi kosong. Ia bergerak, tetapi tidak hidup. Dalam keadaan seperti ini, Ramadan hanya mengubah jam makan dan jam tidur, bukan mengubah arah jiwa.
Kita sahur, menunggu maghrib, berbuka, lalu mengulanginya esok hari, namun tidak pernah benar-benar hadir dalam ibadah itu sendiri. Dalam jalan tasawuf, puasa sejati bukan hanya menahan apa yang masuk ke mulut, tetapi menjaga apa yang keluar dari seluruh anggota tubuh. Mata, telinga, lisan, tangan, bahkan pikiran, semuanya memiliki puasanya masing-masing. Puasa mata adalah menahan pandangan dari yang mengotori hati. Puasa telinga adalah menutup diri dari gosip, kebencian, dan suara yang membakar jiwa. Puasa lisan adalah menjaga kata agar tidak melukai, merendahkan, atau menyombongkan diri. Dan puasa pikiran adalah menahan lintasan-lintasan negatif yang datang tanpa diundang. Karena seringkali, dosa paling berbahaya bukan yang dilakukan, tetapi yang dipelihara dalam pikiran. Prasangka, kecurigaan, niat buruk, dan bisikan merasa lebih baik dari orang lain, semua ini adalah pelanggaran puasa batin yang paling halus. Saudaraku, pernahkah kita berpuasa, lalu marah hanya karena hal kecil? Pernahkah kita berpuasa, lalu lisan kita lebih tajam dari hari biasa? Pernahkah kita berpuasa, tetapi hati kita justru lebih mudah tersulut? Jika iya, bukan puasanya yang salah, tetapi kesadarannya yang tidak hadir. Tasawuf mengajarkan bahwa puasa adalah latihan jeda antara stimulus dan respons. Ada sesuatu yang menyakiti kita, tetapi kita memilih diam. Ada sesuatu yang memancing amarah, tetapi kita memilih menahan. Ada lintasan buruk yang muncul, tetapi kita tidak langsung mengikutinya. Disitulah puasa bekerja. Lapar dan dahaga seharusnya membuat kita lebih waspada, bukan lebih reaktif. Karena lapar melemahkan tubuh, dan ketika tubuh melemah, ego seharusnya ikut melemah. Namun jika yang terjadi justru amarah membesar, itu tanda bahwa ego masih memegang kendali. Dalam tradisi rohani, amarah disebut api batin. Dan Ramadan adalah bulan memadamkan api itu, bukan menambahnya. Setiap kali kita menahan amarah karena sadar sedang berpuasa, sejatinya kita sedang memadamkan satu bara api dalam diri. Menjaga lisan menjadi inti dari puasa kesadaran. Sebab lisan adalah pintu tercepat antara hati dan dosa. Satu kalimat bisa menghapus pahala berjam-jam menahan lapar. Itulah sebabnya Rasulullah, Nabi Muhammad, mengingatkan bahwa orang yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan dusta dan ucapan kotor, Allah tidak membutuhkan puasanya. Ini bukan ancaman, tetapi peringatan cinta. Puasa bukan soal menahan tubuh, tetapi mendidik jiwa. Para sufi memahami bahwa Ramadan adalah madrasah kesadaran. Setiap detik lapar adalah alarm untuk kembali sadar. Setiap rasa haus adalah panggilan untuk kembali hadir. Setiap godaan emosi adalah ujian apakah kita masih dikuasai reaksi, atau sudah belajar memilih respon. Dalam napas tasawuf yang diajarkan para arif, termasuk oleh Jalaluddin Rumi, puasa adalah cara Allah mengajak manusia pulang ke dalam dirinya sendiri. Bukan lari dari dunia, tetapi menyelami batin. Bukan mengosongkan perut semata, tetapi menghidupkan kesadaran. Maka saudaraku, jika Ramadan ini hanya membuatmu lelah, tetapi tidak lebih lembut. Jika puasa hanya membuatmu lapar, tetapi tidak lebih sabar. Jika ibadah hanya membuatmu sibuk, tetapi tidak lebih sadar, maka mungkin kita sedang menjalani puasa tanpa kesadaran. Dan inilah salah satu hal yang paling merusak ruh puasa. Puasa sejati bukan rutinitas yang diulang, tetapi transformasi yang mengubah. Dari reaktif menjadi sadar. Dari impulsif menjadi tenang. Dari ego menjadi rendah hati. Dari sekadar menahan makan, menjadi menjaga seluruh diri. Disinilah Ramadan mulai benar-benar bekerja. Bukan di lambung, tetapi di kedalaman jiwa. Saudaraku yang sedang menempuh jalan Ramadan. Bulan ini sejatinya adalah kembali ke titik nol, kembali ke fitrah. Fitrah yang jernih, hening, dan jujur. Namun betapa banyak orang menjalani Ramadan dalam keadaan paling sibuk sepanjang tahun. Sibuk bekerja, sibuk berjualan, sibuk mengejar target, sibuk berselancar di layar, hingga tak tersisa ruang untuk jiwa berbicara.
Kesibukan itu sendiri bukan dosa. Yang berbahaya adalah kesibukan tanpa jeda renungan. Ketika hari-hari Ramadan dipenuhi aktivitas, tetapi malamnya tidak pernah benar-benar sunyi. Sahur dilakukan setengah sadar, siang dihabiskan dengan rutinitas, berbuka menjadi pesta, dan malam larut dalam hiburan. Lalu Ramadan berlalu, tanpa bekas. Inilah salah satu kerugian paling halus. Ramadan lewat, tetapi jiwa tidak ikut pulang. Kita mengulang siklus sahur, puasa, berbuka seperti mesin. Tubuh patuh pada jadwal, tetapi hati tidak pernah diajak duduk. Tidak pernah ditanya, "Apa kabarmu?" Tidak pernah diberi ruang untuk menangis, menyesal, atau merindukan Allah. Padahal Ramadan bukan hanya tentang menahan, tetapi menghadap ke dalam. Di zaman ini, distraksi menjadi ujian terbesar ruhani. Layar-layar kecil di tangan kita mencuri keheningan. Setiap jeda diisi notifikasi. Setiap sunyi diusir oleh suara. Setiap kesempatan merenung diganti dengan hiburan. Akhirnya, kita kelelahan, bukan karena ibadah, tetapi karena tidak pernah berhenti. Tasawuf mengajarkan bahwa keheningan adalah bahasa jiwa. Tanpa sunyi, hati tidak bisa mendengar. Tanpa jeda, kesadaran tidak tumbuh. Karena itu, para arif memuliakan malam Ramadan. Bukan karena gelapnya, tetapi karena halusnya waktu. Di malam hari, tabir dunia menipis. Ego melemah. Dan jiwa lebih mudah menghadap. Konsep ini dikenal sebagai halwat, bukan berarti mengasingkan diri secara ekstrim, tetapi memberi ruang sunyi yang jujur. Duduk sejenak setelah tarawih. Mematikan layar. Menarik napas perlahan. Mengingat dosa-dosa yang belum tertangisi. Menghadirkan Allah tanpa kata-kata berlebihan. Diam, tetapi sadar. Karena seringkali, 1 menit hening yang jujur lebih mengubah jiwa daripada 1000 aktivitas tanpa rasa. Saudaraku, jika Ramadan diisi penuh, tetapi tidak pernah hening. Jika jadwal padat, tetapi hati tetap kosong. Jika ibadah ramai, tetapi jiwa tidak pernah disentuh. Maka ada yang hilang dari ruh Ramadan itu sendiri. Para sufi, termasuk Jalaluddin Rumi, sering mengingatkan bahwa kebenaran tidak selalu ditemukan dalam keramaian kata, tetapi dalam diam yang sadar. Dalam diam, topeng runtuh. Dalam sunyi, kejujuran muncul. Dan di sanalah manusia berjumpa dengan dirinya yang paling rapuh. Tempat rahmat Allah paling dekat. Renungan menjadi semakin penting ketika kita menyadari satu hal yang sering kita lupakan, Ramadan mungkin yang terakhir. Tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Tidak ada kepastian napas kita masih cukup untuk 1 bulan penuh. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Jika ini Ramadan terakhir, apakah kita ingin ia berlalu tanpa makna? Jika ini puasa terakhir, apakah kita ingin ia kosong dari pertemuan batin? Sunyi bukan pelarian dari dunia. Sunyi adalah pintu masuk ke diri. Dan dari diri yang jujur, manusia belajar kembali menjadi hamba. Ramadan menyediakan pintu itu, setiap malam, setiap jeda, setiap detik hening yang kita mau. Maka saudaraku, kurangilah 1 distraksi, tambahkan 1 renungan. Matikan 1 layar, hidupkan 1 kesadaran. Kurangi 1 kesibukan, beri ruang untuk diam. Karena ruh Ramadan tidak hidup dalam keramaian yang tak berhenti, tetapi dalam sunyi yang dipeluk dengan sadar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di penghujung perjalanan ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, untuk apa sebenarnya Ramadan? Apakah hanya demi pahala yang dihitung, atau surga yang dijanjikan? Apakah hanya untuk menggugurkan kewajiban tahunan? Ataukah ada tujuan yang jauh lebih dalam, yang menyentuh inti keberadaan kita sebagai manusia? Dalam pandangan ruhani, Ramadan bukan sekadar alat transaksi, lapar ditukar pahala, haus ditukar surga. Ramadan adalah jalan mengenal diri. Dan dari mengenal diri, manusia mulai mengenal Tuhannya. Karena siapa yang benar-benar melihat kelemahannya, akan sadar betapa ia sepenuhnya bergantung pada Allah.
Lapar mematahkan ilusi kekuatan. Haus meruntuhkan kesombongan. Letih membongkar kepura-puraan. Kita baru sadar betapa rapuhnya tubuh ini ketika tidak diberi makan beberapa jam. Betapa lemahnya kita tanpa setetes air. Dan dari kesadaran itu, lahirlah pengakuan batin, aku tidak berdaya tanpa MU, ya Allah. Disitulah tujuan Ramadan mulai terbuka. Ibadah dalam Ramadan sejatinya bukan kebanggaan, melainkan kebutuhan. Bukan alat untuk merasa lebih baik dari orang lain, tetapi sarana agar kita bisa bertahan sebagai hamba. Orang yang benar-benar merasakan tujuan Ramadan tidak akan berkata, aku sudah banyak ibadah, tetapi justru berbisik, aku sangat membutuhkan ampunan. Dalam jalan tasawuf, ukuran keberhasilan Ramadan bukan seberapa banyak amal yang dicatat, tetapi seberapa nyata perubahan akhlak yang tumbuh. Apakah kita lebih lembut setelahnya? Lebih jujur? Lebih rendah hati? Lebih mampu menahan lisan dan emosi? Jika Ramadan berlalu tanpa perubahan sikap, maka ia hanya menjadi kenangan ritual, bukan titik balik jiwa. Disinilah pentingnya hal kelima yang tidak boleh dilakukan, melupakan tujuan Ramadan itu sendiri. Ketika tujuan kabur, ibadah menjadi mekanis. Ketika tujuan hilang, puasa menjadi kebiasaan kosong. Dan ketika tujuan dilupakan, Ramadan berakhir tanpa arah. Mari kita ingat kembali 5 hal yang merusak ruh puasa. Pertama, membiarkan hati tetap kotor, iri, dendam, dan prasangka dibiarkan hidup. Kedua, memberi makan ego, ujub, ria, dan merasa paling taat. Ketiga, berpuasa tanpa kesadaran, lapar tubuh, tetapi jiwa tetap liar. Keempat, terlalu sibuk dunia tanpa refleksi, Ramadan berlalu tanpa sunyi. Dan kelima, melupakan tujuan Ramadan, sehingga ibadah kehilangan makna. Kelima hal ini tidak selalu tampak di luar. Ia bekerja halus di dalam. Karena itu, Ramadan menuntut muhasabah, bukan sekadar aktivitas. Duduklah sejenak, saudaraku. Tanyakan pada hatimu, apakah aku sedang berubah, atau hanya sibuk? Para arif, termasuk Jalaluddin Rumi, mengingatkan bahwa manusia sering mengejar cahaya keluar, padahal cahaya itu menunggu di dalam dirinya, di balik kejujuran dan kerendahan hati. Ramadan membuka pintu itu, jika kita mau masuk dengan sadar. Rasulullah, Nabi Muhammad, mengajarkan bahwa akhlak adalah inti agama. Maka jika Ramadan tidak memperbaiki akhlak, ada yang perlu kita luruskan kembali. Karena puasa yang benar akan menumbuhkan kasih, bukan kebencian. Kelembutan, bukan kesombongan. Kejujuran, bukan penghakiman. Saudaraku, jadikan Ramadan ini titik balik, bukan sekadar catatan waktu. Jadikan ia awal perjalanan, bukan akhir kewajiban. Jadikan ia cermin untuk melihat diri, bukan panggung untuk dilihat orang lain. Sebelum kita berpisah dalam kajian ini, mari kita bermuhasabah bersama. Jika ada doa yang lahir dari hatimu, doa taubat, doa rindu, doa agar Allah memperbaiki dirimu, tuliskan di kolom komentar. Biarlah ia menjadi saksi kejujuran kita di hadapannya. Dan jika kajian ini menggetarkan hatimu, dukunglah dengan cara sederhana. Bagikan, doakan, dan niatkan sebagai amal jariah. Semoga setiap huruf yang menyentuh jiwa menjadi cahaya bagi kita semua. Akhirnya, semoga Ramadan ini benar-benar membawa kita kembali menjadi hamba, yang sadar, yang rendah hati, dan yang hidup dengan akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.